Oke, Shalom. Sekarang kita masuk ke part 2 ya. Part 2 ada pertanyaan yang menarik masuk ke saya oleh Ibu Lili ya. Pertanyaannya begini, kalau kita baca di Bilangan 34 ayat 14, Ulangan 3 ayat 13, Ulangan 29 ayat 8, selalu ditulis begini, suku Manasye yang setengah itu. Suku Manasye yang setengah itu. Selalu begitu ya. Suku Manasye yang setengah itu. Jadi pertanyaan beliau adalah, kenapa disebut suku Manasye yang setengah? Apakah ada setengah lagi yang lain gitu ya? Apa terpisah atau bagaimana ya? Dan kedua, bani atau suku sama apa beda ya? Kok selalu ditulis Bani Ruben, Bani Gad, suku Manasye yang setengah itu, bedanya apa? Tapi di Yosua 22 ayat 30 langsung berubah Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, nggak pakai suku yang setengah lagi. Apa sudah utuh? Itu pertanyaannya ya. Oke, yang pertama Bani dengan suku sama ya, tapi memang artinya sama, tapi memang katanya beda. Suku itu ya suku ya, suku ya. Tapi Bani adalah anak, keturunan itu Bani ya. Bani Ismail berarti keturunannya Ismail ya. Apakah mereka jadi suku? Nah, itu tergantung. Kemudian berkembang menjadi suku yang kemudian dikenal menjadi suku tersendiri, atau tetap dompleng nama ayahnya gitu ya. Jadi misalnya apa namanya di Indonesia, misalnya ya di Indonesia nama sukunya suku Jawa. Saya nggak tahu Jawa ini berasal dari apakah satu nama orang atau bukan ya, tapi Jawa itu suku. Tapi di Sumatera itu juga ada suku Batak, tapi mereka tidak pakai, Batak itu bukan nama orang ya, tapi karena nama orang jadi nama marga kalau di sana ya. Jadi beda kalau di sana. Tetapi Batak itu lebih besar, lebih luas ya, sedangkan nama marga lebih sempit gitu ya. Tapi kalau di dalam Alkitab suku dan Bani itu sama ya, dalam konteksnya sama. Jadi Bani itu lebih ke anak-anak ya, biasanya lebih dekat ya, sampai keturunan kelima, keenam itu disebut dengan Bani ya biasanya. Tapi kalau udah semakin besar itu disebut dengan suku. Nah, yang pertama itu. Tapi yang kedua, ini suku Manasye gimana? Nah, ini penjelasannya cukup lumayan panjang. Semoga tidak bosan. Saya akan jawab dulu. Ceritanya begini. Jadi yang namanya Abraham punya anak Ishak dengan nama Yakub, makanya disebut sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, pertanyaannya adalah Yakub ini punya anak berapa? 12, betul ya. Ini ada 12 nama anak-anak Yakub ya. Nama anak yang pertama anak laki-laki ya, ada yang perempuan juga ya. Anak yang laki-laki ini nomor 1 Ruben, 2 Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Naftali, Gad, Asher, Yusuf, dan Benyamin. Jadi ada 12 nama. Dan yang paling dikasih oleh Yakub adalah Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf ini anak daripada Rahel. Ya, itu ada di Kejadian 35 ayat 24. Jadi anak dari Rahel. Rahel itu yang dikasih ya. Karena awalnya dia pengennya Rahel, sama Laban dikasih Lea ya. Sampai harus dia bekerja 7 kali 2, 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Karena itu anak dari Rahel paling dikasih, yaitu Yusuf dan Benyamin ya. Dan di antara keduanya tentu yang mau dikasih Yusuf, karena yang pertama kali lahir dari Rahel. Ini tertulis di Kejadian 35 ayat 24. Kalau anak-anak Yakub itu ada di Kejadian 29 sampai 35 ya, itu urutannya bagaimana tadi saya sudah jelasin ya. Nah, masalahnya begini, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ya, dan Yusuf ini akhirnya pindah ke Mesir. Kita tahu ceritanya, digoda sama Tante Poti dan lain sebagainya. Sampai akhirnya keluarga ini bersatu kembali. Yakub diboyong ke Mesir bersama dengan saudara-saudara yang lain. Jadi kembali kumpul ada 12 orang ya. Tetapi yang menarik adalah Yusuf ini dapat berkat double ya.
Yusuf ini dapat berkat double, ya. Nah, ini tertulis di mana? Tertulis di Kejadian 48 ayat 5 sampai 19, ya. Saya akan baca, ya. Kejadian 48 ayat 5. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir. Ini kata-katanya Yakub sebelum Yakub meninggal, ya. Kata-kata Yakub kepada Yusuf, ya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang. Jadi sebelum Yakub datang ke Mesir, Yusuf ini punya dua anak, ya. Akulah yang empunya mereka. Jadi dua anak Yusuf ini disebut akulah yang empunya. Maksudnya apa? Akulah yang empunya artinya anak-anak Yusuf ini diangkat anak oleh Yakub. Ya, jadi Yakub akan memberkati cucunya, ya. Jadi biasanya memberkati anaknya, ya. Seperti Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub, ya. Yakub tidak diberkati oleh Abraham, tahu ya? Ya, tetapi dia diberkati oleh Ishak. Tetapi ini menarik, dikatakan bahwa akulah yang empunya mereka, akulah yang empunya dua anakmu yang lahir di Mesir, ya. Yang namanya siapa? Nah, namanya Efraim dan Manasye, ya. Jadi dikatakan sama seperti Ruben dan Simeon. Siapa itu Ruben dan Simeon? Anak pertama dan anak kedua dari Yakub. Jadi Efraim dan Manasye dianggap sebagai anak oleh Yakub. Itulah mengapa disebut punya berkat dua, double, ya, double blessing. Siapa sih? Ya si Yusuf. Dan double blessing ini diterima oleh kedua anak Yusuf, ya, yaitu Efraim dan Manasye. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, setelah dua anak tadi punya anak yang lain, nggak apa-apa, engkaulah yang empunya. Maksudnya itu tetap anak-anakmu. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebut berdasarkan nama kedua saudaranya. Dan pembagian warisan, Yusuf nggak lagi disebut. Yusuf diganti dengan dua nama anaknya, yaitu Efraim dan Manasye. Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya aku berkati mereka. Ini mau diberkati, ya. Adapun mata Israel telah rabun karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Nah, ini ceritanya hampir mirip seperti Ishak, ya. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekat oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel itu maksudnya Yakub. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Yakub mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas Efraim, walaupun ia yang bungsu. Harusnya tangan kanan untuk yang sulung, dan tangan kiri di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang. Yusuf sudah mengatur bahwa yang sulung akan dapat tangan kanan, yang bungsu dapat tangan kiri. Tapi rupanya setelah diatur begitu, Yakub digerakkan Tuhan, itu tangannya jadi bersilang begini, ya. Jadi kebalik, ya. Ya. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanan di atas Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Kebalik gitu, ya. Lalu dipegangnya tangannya ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Dibenerin, katanya silang begini sama Yusuf, dibenerin, pengen dibenerin.
Tapi ayat 18, katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Ini menarik. Kalau dilihat cerita ini, jadi ingat cerita apa? Tidak lain adalah cerita Esau sama Yakub. Betul ya? Esau anak yang pertama, anak sulung. Tetapi Yakub anak bungsu. Tapi ketika yang diberkati dan mendapat berkat sulung, adiknya si Yakub. Betul ya? Jadi ini rupanya sesuatu yang berulang. Ya, Esau dapat berkat belakangan, Yakub dapat berkat sulung. Tetapi ini berbeda karena kalau Esau dan Yakub ini mereka terlibat skandal ya. Bagaimana Esau tidak menghargai hak kesulungan ya, sehingga menukarkannya dengan kacang merah, dan Yakub mendapatkan hak kesulungan itu juga dengan menipu ayahnya ya. Tapi kalau ini enggak ya, ini langsung dibalik oleh Yakub bahwa yang tua akan dapat berkat yang lebih gitu ya. Nah, Esau dengan Yakub, juga Manasye dan Efraim, ini adalah simbol, ini adalah gambaran dari keselamatan yang Tuhan sebetulnya siapkan untuk orang Israel. Sebetulnya Israel adalah si sulung, tetapi Israel tidak menghargai keselamatan itu, sehingga jatuh kepada bangsa-bangsa selain Israel ya. Makanya itu ada perumpamaan tentang pernikahan ya, bagaimana diundang semua, nggak ada yang datang. Akhirnya raja bilang, sudah, panggil setiap orang yang engkau jumpai di jalan, bawa ke sini untuk berpesta. Jadi cerita ini itu juga sebagai gambaran simbol bahwa keselamatan nanti akan dibalik ya. Yang selamat adalah yang bukan Israel dulu bareng Israel, yang terkemudian ya, yang datang pertama menjadi terkemudian ya. Oke, nah kemudian apa hubungannya dengan setengah? Ya tentu karena ini setengah daripada Yusuf. Jadi Yusuf itu nggak dapat tanah, nggak ada tanah di sini. Yusuf nggak dapat tanah. Karena apa? Karena Yusuf itu tanahnya adalah Efraim dan Manasye. Ya, jadi kalau pembagian suku-suku di Israel, Anda tidak akan ketemu suku Yusuf itu di mana ya tempat tinggalnya, nggak ada. Suku Yusuf nggak dikenal ya. Yang dikenal adalah suku Efraim dan Manasye ya. Jadi nama ayahnya sudah diganti jadi dua, makanya disebut Manasye yang setengah. Maksudnya setengah dari Yusuf ya. Sedangkan setengahnya lagi siapa? Efraim ya. Efraim itu. Nah, tapi kan tetap 12 itu pembagian sukunya. Betul, tetap 12. Makanya ketika Daud ya digantikan Salomo, kerajaan pecah. 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Ya. 10 di utara, 2 di selatan. Berarti tetap 12 dong, Pak. Betul, tetap 12. Karena apa? Karena Lewi nggak dapat tanah. Ya. Jadi suku itu kan semua 12 nih. Ada 12 suku. 12 suku, Lewi nggak dapat tanah. Berarti tinggal 11 kan? Nah, si Yusuf itu dapat 2 bagian, 2 porsi, yaitu Manasye dan Efraim. Makanya kembali tetap 12 gitu ya. Nah, Lewi nggak dapat tanah. Yang dapat tanah hanya 12 suku. Makanya kalau baca di Alkitab ada pembagian 12 suku. Dan biasanya yang ayat-ayat tadi, bukan biasanya ya, ayat-ayat tadi yang disampaikan bahwa Manasye yang setengah gitu ya, itu selalu berkaitan dengan pembagian warisan atau tanah ya, pembagian tanah di tanah Kanaan itu kan dibagi-bagi ya. Maka dari itu Manasye sama Efraim itu dapat bagian tanah, tapi Yusuf nggak ada ya.
Nah, Lewi kenapa nggak dapat tanah? Lewi karena dia dikhususkan untuk Tuhan. Ini berkaitan dengan cerita bagaimana suku Lewi ini membela Tuhan. Ya, jadi di Keluaran 32 ayat 28, ya, Keluaran 32 ayat 28 itu dituliskan bagaimana orang Lewi itu tanda kutip menjadi algojonya Tuhan. Musa pergi ke atas gunung. Nah, rupanya di bawah itu orang Israel main gila lah, ya. Mereka membuat patung lembu emas dan menyembah. Dan itu membuat Allah marah, ya. Karena itu Musa bilang kepada suku-sukunya, "Ayo, siapa yang dia di pihak saya, di pihak Allah, dan bunuhlah saudara-saudaramu yang melakukan pelanggaran, yaitu menyembah berhala." Dan suku Lewi mengangkat pedang dan membunuh 3.000 saudaranya. 3.000 saudara-saudara, maksudnya suku lain, ya. 3.000 orang mati ketika Taurat datang. Ya, 3.000 orang mati ketika Taurat datang. Kan Musa turun bawa Taurat, ya. Jadi Taurat datang, 3.000 orang mati. Tapi Kisah Para Rasul pasal 2 menulis bagaimana ketika Roh Kudus datang ada 3.000 orang percaya. Ya, jadi ini membalik ke keadaan, ya. Ketika Taurat datang itu 3.000 orang mati, ya, dan itu menyebabkan Lewi menjadi spesial di mata Tuhan, dan Lewi menjadi suku yang dikhususkan oleh Tuhan, yang kemudian menjadi hamba-hamba Tuhan di bait Allah. Dan maka dari itu dia nggak punya tanah, dan dia berhak mendapat persepuluhan dari saudara-saudaranya yang lain, ya. Tetapi di Kisah Para Rasul bagaimana Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya. Pada waktu apa? Hari Pentakosta. Ya, bagaimana Tuhan membalikkan binasa menjadi kehidupan, binasa menjadi keselamatan. Jadi itu jawaban saya kenapa disebut suku yang setengah, ya, Manasye yang setengah. Kenapa di Yosua jadi utuh lagi? Karena Yosua udah berbicara konteksnya beda, bukan bicara pembagian wilayah, ya. Karena itu dan juga ini semakin besar tentunya, ya. Karena itu Yosua menganggapnya ini sudah sebagai satu suku yang utuh, ya. Tidak lagi ada kaitannya dengan ayahnya, yaitu Yusuf, ya. Jadi sekali lagi itu jawaban saya, ya. Manasye dan Efraim itu kedua anak Yusuf, cucunya Yakub. Oke, itu saja. Saya kira 2 part saja cukup, ya. Kita akan berdoa untuk pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan biarlah apa yang kami pelajari memperkuat iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.